Sebelum dibunuh, korbannya ini dilecehkan dan diperkosa terlebih dahulu. Tidak hanya itu, kondisi yang dialami oleh korban, beberapa di antaranya sengaja dipenggal untuk diambil kepalanya. Penggalan kepala tersebut disimpan oleh Bundy sebagai kenang-kenangan, dan total ada sekitar 12 kepala wanita dalam pendingin yang ada di apartemen Bundy. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik tentunya. Oke guys, dan di video kali ini saya akan membahas bagaimanakah jika seorang psikolog menjadi salah satu atau menjadi seorang tersangka pembunuhan yang dimana ia telah mengakui bahwa dia telah membunuh 30 wanita cantik mirip mantannya yang pernah meninggalkannya ketika mereka pacaran dengan alasan yang tidak pasti. Dan yang paling mengerikannya lagi adalah beberapa korban yang ia bunuh, kepalanya dipenggal dan dijadikan salah satu koleksi favoritnya dan ia simpan di pendingin di apartemennya. Dan psikolog tersebut bernama Ted Bundy. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari kisah psikolog menjadi psikopat tersebut? Yuk kita langsung saja simak yang berikut ini. Dikaruniai paras yang tampan dan pendidikan yang tinggi seyogianya membuat seseorang menjadi lebih bersyukur dan menjalani hidupnya dengan baik. Namun tidak begitu yang terjadi pada Ted Bundy. Psikolog ganteng yang digemari banyak perempuan ini justru memanfaatkan kelebihannya untuk hal yang mengerikan dan tidak masuk akal. Bayangkan saja, pria yang merupakan psikolog Amerika Serikat itu menjelma menjadi seorang psikopat yang menewaskan banyak atau puluhan orang untuk memenuhi keinginan gilanya. Tidak sekedar dibunuh, ia juga menjadikan kepala-kepala manusia sebagai koleksi yang disayanginya. Oke guys, sebelum saya menceritakan lebih dalam lagi atau bagaimanakah kronologi dari pembunuhan Ted Bundy tersebut, sebelum itu saya akan terlebih dahulu membahas tentang latar belakang dari si Ted Bundy tersebut. Waktu kecil, Ted Bundy ini dinamai dengan nama Theodore Robert Cowell. Nah, ia dilahirkan oleh seorang ibu tunggal karena dilahirkan di luar nikah. Jadi intinya si Ted Bundy ini tidak mempunyai ayah atau lahir tanpa ayah. Dan karena ibu si Ted Bundy ini merasa malu bahwa ia sudah hamil di luar nikah, dan kakek neneknya lah yang mengakui bahwa si Ted Bundy ini adalah anak mereka. Dan ibu Ted Bundy yang sudah melahirkannya dikenalkan oleh kakek dan neneknya ini sebagai kakak perempuannya. Dan pada saat ibunya ini menikah dengan Johnny Bundy, barulah ia mengetahui kenyataan yang sesungguhnya bahwa kakak perempuan yang ia kenal selama ini ternyata adalah ibunya sendiri. Nah, dan pada saat itulah Ted kemudian memakai nama belakang ayah tirinya. Mengetahui wanita yang diyakini sebagai kakak perempuannya itu ternyata ibu kandungnya, Bundy mulai mengalami mental breakdown. Bundy mulai berubah menjadi pendiam dan mengisolasi diri, dan upaya ayah tirinya untuk mendekatkan Bundy dengan keluarganya ini dimentahkannya. Meskipun si Bundy ini masih kecil, tapi ia mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya sehingga ia tidak mau bermain dengan saudara-saudaranya dan lebih memilih bermain sendiri. Besar dalam kebohongan membuat mentalnya ini benar-benar terpuruk. Singkat cerita, Bundy kecil pun sudah menjadi Bundy yang dewasa dan sudah memasuki universitas. Meski lebih sering terlihat diam, Bundy terlihat menonjol karena kecerdasan otaknya. Karenanya mudah saja bagi Bundy meraih sarjana psikolog di Universitas Washington pada tahun 1972. Nah, dan pada saat di universitas inilah Ted Bundy mulai merasakan yang namanya jatuh cinta. Dan ia jatuh cinta pada seorang gadis populer dan kaya raya bernama Stephanie Brooks. Dan sayangnya, Bundy dibuat kecewa lantaran perempuan itu mengakhiri hubungannya secara tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Dan berarti si Ted Bundy ini ditinggalkan oleh pacarnya pada saat sayang-sayangnya nih guys. Dan tahulah ya guys, bagaimana rasanya kalau pas lagi sayang-sayangnya ditinggalkan sama sang pacar. Itu rasanya kayak, mantap. Dan pada saat itu kemungkinan ya si Bundy ini sangat kecewa lah ya. Dan pada saat itu juga ia terobsesi untuk menjadi orang kaya raya dan membuat Brooks serta keluarganya ini menyesal. Berarti bisa disimpulkan bahwa pacarnya ini meninggalkannya karena ia miskin dan tidak punya apa-apa. Miris ya guys.
Nah, disitulah Bundy mulai lebih giat kuliah dan mengambil pascasarjana di bidang hukum. Dan setelahnya, ia terjun ke dunia politik dan menjadi juru kampanye yang sangat karismatik untuk Partai Republik. Dan pada saat itu, akhirnya Ted Bundy bisa dikatakan sudah menjadi orang yang kaya raya lah ya guys. Dan pada saat itu juga, Bundy untuk kedua kalinya berkesempatan bertemu dengan Stephanie Brook dan menjalin cinta lagi nih guys. Dan si Ted Bundy ini meyakinkan kepada si Stephanie Brook ini bahwa dia akan menikahinya dalam waktu yang dekat ini. Nah, dan si Stephanie Brook juga yakin dan percaya kepada si Ted Bundy bahwa Ted Bundy ini akan menikahi dirinya. Dan apa yang terjadi? Pada saat si Stephanie Brook ini yakin kepada si Ted Bundy bahwa Ted Bundy ini akan menikahi dirinya, Ted Bundy malah meninggalkan si Stephanie Brook seperti yang dilakukan Stephanie Brook pada Ted Bundy pada zaman waktu mereka pacaran dulu. Jadi intinya si Ted Bundy ini tuh balas dendam kepada si Stephanie Brook untuk menyakiti hatinya. Melakukan balas dendam atas patah hati yang dilakukan Bundy terhadap Brooks memang melegakan, tapi untuk sementara waktu nih guys. Namun lambat laun ia merasakan amarah yang begitu besar. Namun amarahnya ini dilampiaskan kepada wanita yang memiliki ciri-ciri seperti si Stephanie Brooks atau mantan pacarnya ini guys. Nah, intinya kalau ada wanita yang ciri-ciri fisiknya ini mirip dengan si mantannya ini yang si Stephanie Brooks ini, maka ini akan menjadi korban pembunuhan si Ted Bundy. Ya kalau kayak gitu caranya ya nggak adil lah Ted. Ted Bundy mengakui bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap 36 wanita. Namun para ahli percaya bahwa angka pembunuhan yang dilakukan oleh Ted bisa mendekati angka 100 bahkan lebih. Dan hingga kini tidak ada yang tahu berapakah jumlah pasti dari korban yang dibunuh oleh Ted Bundy tersebut. Sebelum dibunuh, korbannya ini dilecehkan dan diperkosa terlebih dahulu. Tidak hanya itu, kondisi yang dialami oleh korban, beberapa di antaranya sengaja dipenggal untuk diambil kepalanya. Penggalan kepala tersebut disimpan oleh Bundy sebagai kenang-kenangan, dan total ada sekitar 12 kepala wanita dalam pendingin yang ada di apartemen Bundy. Bagian besar sumber mengatakan bahwa Ted Bundy memulai aksinya ini pada tahun 1974. Pada tahun itu telah banyak laporan bahwa banyak wanita yang hilang di sekitar daerah Seattle dan Oregon. Menurut cerita yang beredar, Ted Bundy ini merupakan pria yang berpenampilan rapih dan berambut hitam. Ted merayu korban untuk memasuki mobilnya dengan cara berpura-pura sedang kesakitan. Pada musim gugur di tahun 1974, Ted Bundy pindah ke Utah untuk suatu alasan. Setelah kepindahannya, polisi mulai menerima banyak laporan tentang wanita yang hilang. Di tahun berikutnya, Ted ditangkap karena memiliki barang-barang perampok seperti linggis, masker wajah, tali, dan borgol di mobilnya. Namun, setelah penangkapannya ini, polisi mulai menghubungkan Ted dengan kasus-kasus kejahatan yang telah terjadi di masa yang lampau. Di tahun 1975, Ted ditahan atas kasus penculikan Carol Darroch. Nah, Carol ini adalah salah satu dari sedikit wanita yang berhasil selamat dari kejahatan Ted. Ted Bundy kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sayangnya, di tahun 1977, Ted berhasil melarikan diri sebanyak 2 kali. Saat itu, ia didakwa atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang wanita muda di Colorado. Ted Bundy berhasil melarikan diri dengan cara melubangi langit-langit di sel tahanannya. Dan hal ini memberikan kesempatan bagi Ted untuk melakukan aksi brutalnya kembali. Setelah berhasil kabur, Ted pun pergi ke Tallahassee, Florida pada malam hari di tanggal 14 Januari 1978. Ted masuk ke asrama mahasiswi Chi Omega di Florida State University. Di sana ia menyerang 4 wanita muda dan membunuh 2 di antaranya. Pada tanggal 9 Februari, Ted kembali berulah dengan menculik seorang gadis kecil berumur 12 tahun yang bernama Kimberly Leach.
Kejahatan tersebut adalah akhir dari perjalanan Ted Bundy. Ted akhirnya berhasil ditangkap pada bulan Februari 1978. Bukti yang memberatkan Ted adalah pembunuhan dua wanita Chi Omega, di mana terdapat bekas gigitan pada salah satu mayat tersebut. Bekas gigitan tersebut terbukti cocok dengan Ted Bundy. Dan setelah penangkapan tersebut, pada tanggal 24 Januari 1989, sekitar pukul 7 pagi, Ted dieksekusi mati dengan kursi listrik di Florida State Prison. Dan setelah dihukum mati, jasad Ted kemudian dikremasi di Gainesville. Sebelum meninggal, Ted meminta agar abunya ini ditebar di pegunungan Cascada di Washington, di mana Ted pernah melakukan pembunuhan setidaknya 4 korban di tempat tersebut. Dan menurut kabar, ia pernah memperkosa korbannya setelah ia membuangnya dalam waktu berhari-hari. Dalam keadaan busuk, mayat yang pernah ia buang, ia perkosa kembali untuk beberapa kali. Wow, ini sih gila ya guys. Bagaimana nggak gila guys, memperkosa mayat yang udah busuk. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan untuk malam hari ini. Dan untuk kalian semua yang udah klik video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe tentunya. Oke guys, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.